Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Audit Sistem. Kami akan membahas COVID 2019, desain faktor, dan proses capability level pada BNI Mobile Banking. Selamat menyaksikan dan selamat belajar bersama. Oke, untuk materi yang pertama, saya, Laila Fitriana, dengan 3 digit NIM terakhir, 20, akan menjelaskan mengenai proses bisnis, yaitu pada penilaian desain faktor 1 dan juga desain faktor 2, serta pemilihan prioritas pada proses bisnis. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai penilaian pada desain faktor 1, di sini sudah terlihat terdapat gambar mengenai hasil penilaian yang telah kelompok kami lakukan pada desain faktor 1 yaitu mengenai strategi pada perusahaan. Nah, di sini terdapat 4 strategi yang akan kami nilai, yaitu ada growth, innovation, cost leadership, dan juga client service. Nah, dari keempat strategi tersebut, kami memilih client service sebagai strategi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu skala 5, disusun oleh inovasi yang juga memiliki nilai skala tinggi yaitu bernilai 4. Nah, di sini mengapa kami memilih client service sebagai strategi yang memiliki nilai tinggi? Karena client service ini tentunya sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu perusahaan BNI yang memiliki sistem informasi berupa BNI Mobile Banking, yaitu tujuan perusahaan yang paling utama adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna atau masyarakat. Nah, hal tersebut tentunya didasarkan pada visi perusahaan, yaitu menjadikan lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan juga kinerjanya secara berkelanjutan. Nah, kemudian disusul dengan strategi inovasi, yaitu bernilai 4. Mengapa kami memberikan nilai 4 pada strategi inovasi ini? Karena berdasarkan analisis kami terhadap BNI Mobile Banking ini memiliki inovasi yang sangat tinggi pada setiap fitur-fitur yang ada dalam BNI Mobile Banking itu sendiri. Nah, inovasi tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga inovasi ini sesuai dengan tujuan perusahaan atau perusahaan BNI, yaitu memberikan layanan terbaik kepada penggunanya atau masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya, next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penilaian mengenai desain faktor 2, yaitu tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan dari perusahaan ini terdapat 15 tujuan dari perusahaan yang telah kami nilai. Nah, dari 15 tujuan ini, penilaian yang paling tinggi yaitu berada di penilaian EG05, di mana EG05 ini membahas mengenai Customer Oriented Service Culture. Nah, tentunya pada penilaian ini, yaitu aspek EG05, mengenai budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan. Nah, hal tersebut tentunya juga sesuai dengan visi perusahaan BNI, yaitu menjadikan lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan juga kinerja secara berkelanjutan. Nah, untuk aspek-aspek yang memiliki nilai tinggi, kedua setelah aspek EG05 ini, yaitu ada aspek EG01, aspek EG06, aspek EG10, aspek EG12, dan juga aspek EG13. Nah, untuk keempat aspek ini memiliki nilai 4, yaitu aspek ini dinilai juga memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan dan juga visi misi perusahaan, yaitu memberikan layanan terbaik kepada penggunanya atau masyarakat. Selanjutnya, next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan
penilaian desain faktor yang telah kami lakukan, tentunya tidak hanya desain faktor 1 dan 2 saja, tetapi ada desain faktor 1 sampai dengan desain faktor 10, kami mendapatkan hasil atau summary seperti di layar, tampilan di layar ini. Nah, dari tampilan di layar ini, terdapat beberapa aspek yang memiliki nilai tinggi, yaitu ada banyak sekali aspeknya. Kemudian kami memfilter aspek ini menjadi aspek yang akan kami nilai untuk dijadikan acuan sebagai audit yang akan kami lakukan. Nah, dari beberapa aspek ini, kami memilih bisnis proses yang memiliki nilai di atas 90, yaitu terdapat pada aspek DSS, tentunya ada 4 DSS di sini, ada DSS 02, 03, 04, dan juga 05. Kelompok kami memilih 3 bisnis proses yang akan dianalisis untuk dijadikan acuan sebagai proses audit yang kami lakukan pada perusahaan BNI Mobile Banking ini. Nah, pada bisnis proses yang kami pilih itu ada DSS 02, DSS 03, dan DSS 04 yang memiliki nilai di atas 90. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai bisnis proses, yaitu pada bisnis proses DSS 03. Nah, pada bisnis proses DSS 03 ini memiliki nilai 90 setelah adanya penilaian desain faktor 1, 2, sampai dengan 10. Nah, DSS 03 ini membahas masalah yang terkelola dalam perusahaan. Nah, proses ini merupakan suatu proses di mana perusahaan itu dapat mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan suatu permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh perusahaan, serta mencari penyebab yang menjadikan masalah tersebut muncul dalam lingkungan perusahaan. Nah, tujuan dari perusahaan ini yaitu tentunya harus dan juga sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan yang telah ditetapkan pada awalnya. Nah, tujuan dari proses atau bisnis proses DSS 03 ini yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dari perusahaan, meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kenyamanan dan juga kepuasan dari pelanggan yang menggunakan sistem informasi dari perusahaan BNI, yaitu berupa BNI Mobile Banking ini. Nah, bisnis proses DSS 03 ini juga tentunya didukung oleh beberapa tujuan lain yang ada di dalam bisnis proses DSS 03 ini. Nah, ada 3 tujuan yang ada di dalam DSS 03 ini. Yang pertama yaitu ada aspek EG01, di mana aspek ini membahas mengenai portofolio produk dan juga layanan kompetitif kepada pelanggan. Nah, dari aspek ini, tingkat kepentingan perusahaan itu berada pada rentang nilai 4 dari skala 1 sampai dengan 5, di mana pada proses DSS 03 ini berarti bahwa proses ini dinilai sangat penting untuk dijadikan sebagai prioritas auditor dalam melakukan audit kapabilitas perusahaan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan di awal itu terlaksana secara maksimal. Kemudian untuk aspek yang kedua, dalam bisnis proses DSS 03 ini mengenai aspek EG08, yaitu tentang optimalisasi fungsionalitas dan juga proses bisnis internal perusahaan. Nah, pada aspek ini, perusahaan berada pada nilai 3 dari skala 1 sampai dengan 5. Artinya, pada proses DSS 03 ini, proses ini dianggap cukup penting untuk dilakukan proses audit, karena prioritas auditor itu untuk melaksanakan audit kapabilitas terhadap tujuan perusahaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Nah, untuk yang terakhir atau proses yang ketiga, aspek ketiga dalam proses bisnis DSS 03 ini yaitu pada AG 05. Nah, AG 05 ini membahas mengenai pemberian layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, pada bisnis proses ini, strategi ini tentunya selaras dengan tujuan perusahaan, yaitu client service, yang memiliki rentang nilai 5 dari 5. Artinya, bisnis proses
DSS 03 ini dinilai sangat penting untuk dilakukan proses audit karena adanya pemberian layanan IT diharuskan sejalan dengan kebutuhan dari perusahaan atau kebutuhan bisnis perusahaan itu sendiri. Tetapi hal tersebut tentunya juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat, yaitu kebutuhan ini akan maksimal jika pelanggan merasakan dampaknya secara maksimal pula. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Tasya Purnama dengan 3 digit NIM terakhir 176 akan membahas assessment proses, yaitu akan membahas proses penilaian, hasil penilaian, dan rekomendasi. Nah, pada kali ini yang akan dinilai itu adalah proses DSS 02, yaitu tentang manajemen permintaan layanan dan insiden. Kenapa saya memilih DSS 02? Karena pada proses ini sangat berkaitan erat dengan strategi dan tujuan perusahaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang berorientasi pada layanan. Boleh di next. Nah, di sini dalam menilai proses seberapa baik proses tersebut dapat dilakukan, di sini kita bisa melihat acuan dari tingkat atau level kemampuan suatu proses tersebut. Nah, di sini ada 6 level. Yang pertama itu ada level 0, yang mana artinya suatu proses dikatakan level 0 apabila proses ini kurang memiliki kemampuan dasar atau tidak mencerminkan pendekatan yang lengkap dalam mencapai tujuan suatu proses tersebut, atau secara singkatnya tidak mungkin untuk memenuhi maksud dari praktik proses tertentu. Kemudian suatu proses juga dikatakan pada level 1 apabila proses tersebut kurang lebih sudah mencapai tujuannya, namun melalui penerapan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap atau hanya melakukan aktivitas-aktivitas awal saja, dan biasanya ini pada proses ini dikatakan level 1 dia melaksanakan aktivitasnya dengan tidak terlalu terorganisir. Kemudian yang ketiga itu ada level 2. Nah, di sini suatu proses dikatakan berada pada level 2 apabila proses tersebut mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas dasar secara lengkap dan bisa dapat dicirikan atau dikategorikan. Kemudian, suatu proses bisa dikatakan pada level 3 itu apabila proses tersebut sudah mencapai tujuannya dengan lebih terorganisir dan sudah memiliki SOP atau standar-standar dalam melaksanakan proses tersebut. Kemudian yang keempat itu yang kelima itu ada level 4, di mana suatu proses dikatakan berada pada level 4 apabila proses tersebut sudah mencapai tujuannya, bisa didefinisikan dengan baik, artinya proses tersebut sudah memiliki SOP, standar ataupun persyaratan, dan juga kinerjanya sudah dapat diukur, namun tidak melakukan pengevaluasian untuk perkembangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu berada pada level 5 atau tingkat maksimal dalam tingkat kemampuan kapabilitas suatu proses. Nah, di sini suatu proses dikatakan berada pada level 5 apabila proses tersebut sudah mencapai tujuan, kemudian sudah memiliki SOP maupun standar, kemudian kinerjanya dapat diukur, dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja suatu proses tersebut. Boleh di next. Nah, pada kali ini kami berasumsi bahwasanya DSS 02 ini yaitu dalam manajemen permintaan layanan dan insiden untuk target kapabilitasnya itu berada pada level 4. Kenapa kami katakan asumsi kami berada pada targetnya itu berada pada level 4? Karena BNI Mobile Banking pada proses ini sudah memiliki SOP, standar, dan juga selalu melakukan pengukuran kinerja terhadap proses dalam BNI Mobile Banking itu sendiri. Nah, di sini langsung aja kita nilai assessment proses dari DSS 02. Sebelumnya, di sini aku mau menjelaskan
bagaimana tujuan dari DSS 02 itu sendiri. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu mencapai peningkatan produktivitas dan meminimalisir gangguan melalui penyelesaian yang cepat atas pertanyaan dan insiden pengguna. Kemudian yang kedua itu menilai dampak perubahan dan menangani insiden layanan. Dan yang ketiga itu menyelesaikan permintaan pengguna dan memulihkan layanan sebagai respon terhadap insiden. Nah, di sini penilaian aktivitas pada level 1. Dikatakan bahwasanya aktivitas ini hanya sedikit atau tidak ada bukti pencapaian 7 proses. Namun pada nyatanya, boleh sebelumnya. Nah, di sini pada level 0 ini dikatakan bahwasanya hanya sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses. Namun pada nyatanya BNI Mobile Banking malah telah mencapai proses dan terus melakukan pengevaluasian terhadap kinerja dari proses BNI Mobile Banking itu sendiri. Boleh di next. Nah, di sini selanjutnya kita akan menilai proses DSS 02 ini pada level 1 melalui aktivitas-aktivitasnya. Di sini ada 15 aktivitas. Yang pertama itu mencatat semua permintaan dan insiden layanan, mencatat semua informasi yang relevan sehingga dapat ditangani secara efektif dan catatan sejarah lengkap yang dapat dipertahankan. Nah, di sini menurut kami proses DSS 02 ini pada BNI Mobile Banking itu telah dilakukan. Kemudian yang kedua itu untuk mengaktifkan analisis tren, proses mengklasifikasikan permintaan dan insiden layanan dengan mengidentifikasi jenis dan kategori. Nah, pada proses DSS 02 ini terhadap BNI Mobile Banking itu telah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari fitur-fitur BNI Mobile Banking itu sendiri, mulai dari fitur layanan transfer maupun penarikan dan pendebitan uang. Kemudian yang ketiga itu memprioritaskan permintaan dan insiden layanan berdasarkan definisi layanan SLA mengenai dampak dan urgensi bisnis. Menurut kelompok kami juga bahwasanya BNI Mobile Banking dalam proses ini telah melakukan dan telah memprioritaskan permintaan dan insiden layanan berdasarkan layanan SLA itu sendiri. Kemudian yang keempat itu memverifikasi hak permintaan layanan pengguna atau nasabah. Jika memungkinkan, alur proses yang telah ditentukan sebelumnya dan perubahan standar. Ini juga telah dilakukan oleh BNI Mobile Banking yang mana tim IT telah memverifikasi hak permintaan layanan pengguna atau nasabah dan melalui proses-proses yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang kelima itu mendapatkan persetujuan atau penandatanganan finansial dan fungsional jika diperlukan atau persetujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk perubahan standar yang disepakati. Hal ini juga sudah termasuk dalam proses sistem informasi BNI Mobile Banking. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi dan menjelaskan gejala-gejala yang relevan untuk menentukan kemungkinan penyebab insiden. Mereferensikan sumber daya pengetahuan yang tersedia, termasuk kesalahan dan masalah yang diketahui untuk mengidentifikasi kemungkinan penyelesaian insiden, atau memberikan solusi sementara atau solusi permanen. Nah, hal ini juga telah dilakukan karena dilihat dari perubahan atau inovasi-inovasi fitur dalam BNI Mobile Banking yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan sistem informasi tersebut, dan juga merupakan pencegahan maupun perbaikan dari suatu insiden-insiden yang pernah terjadi. Kemudian yang ketujuh itu, apabila masalah terkait atau kesalahan yang diketahui belum ada dan jika kejadian tersebut memenuhi kriteria pendaftaran masalah yang disepakati, maka dicatat sebagai masalah baru. Nah, hal ini juga sudah termasuk dalam BNI Mobile Banking, dalam proses BNI Mobile Banking, karena BNI Mobile Banking khususnya tim IT-nya selalu mencatat masalah-masalah nasabah atau insiden-insiden yang pernah terjadi sehingga dicatat sebagai masalah baru untuk menjadi pengevaluasi ke depannya. Kemudian yang kedelapan itu
menetapkan insiden ke fungsi spesialis jika diperlukan keahlian yang lebih mendalam dan melibatkan tingkat manajemen yang sesuai jika diperlukan. Hal ini juga telah dilakukan oleh tim IT dalam meningkatkan kualitas sistem informasi BNI Mobile Banking. Boleh di next? Nah, di sini dalam proses 9 sampai proses 15 ini itu dijelaskan prosedur bagaimana suatu insiden itu diselesaikan oleh sistem informasi itu sendiri. Nah, di sini ada yang pertama itu ada proses yang ke-9 yaitu memilih dan menerapkan resolusi insiden yang paling tepat dengan menemukan solusi sementara ataupun solusi permanen. Kemudian yang ke-10 itu mencatat apakah solusi digunakan untuk resolusi insiden. Yang ke-11 itu melakukan tindakan pemulihan apabila diperlukan. Yang ke-12 itu mendokumentasikan penyelesaian insiden dan menilai apakah penyelesaian tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan di masa depan. Kemudian yang ke-13 itu memverifikasi dengan pengguna yang terkena dampak bahwa permintaan layanan telah dipenuhi dengan memuaskan atau insiden telah diselesaikan dengan memuaskan dan dalam jangka waktu yang disepakati atau dapat diterima. Yang ke-14, menutup permintaan dan insiden layanan. Yang ke-15, memantau dan melacak eskalasi dan resolusi insiden serta meminta prosedur penanganan untuk mencapai resolusi atau penyelesaian. Nah, pada proses 9 sampai proses 15 ini merupakan bagaimana proses tersebut telah menyelesaikan suatu insiden nasabah melalui prosedur 9 sampai prosedur 15 ini. Ini juga telah dilakukan oleh BNI Mobile Banking yang bisa dilihat dari perubahan atau perbaikan yang dilakukan tim IT terhadap sistem informasi BNI Mobile Banking apabila suatu nasabah itu mengalami suatu insiden, termasuk dalam keamanan data pengguna yang merupakan permasalahan tren yang saat ini pernah terjadi. Boleh di next? Nah, seperti tadi yang telah saya jelaskan, bahwasannya pada tingkat level 1 itu, di mana proses telah mencapai tujuannya, namun tidak melakukan aktivitas secara menyeluruh. Nah, karena pada proses ini, proses DSS 02 ini telah memenuhi seluruh aktivitas level 1, maka proses DSS 02 ini juga telah dianggap melewati aktivitas level 2 karena proses ini telah melalui keseluruhan aktivitas mulai dari tadi aktivitas yang pertama sampai aktivitas yang ke-15. Selanjutnya kita akan menilai DSS 2 pada level 3. Boleh di next? Nah, di sini pada level 3 itu ada 6 aktivitas yang akan dinilai apakah proses tersebut memenuhi level 3 atau tidak. Nah, yang pertama itu menentukan klasifikasi dan skema prioritas insiden dan permintaan layanan serta kriteria untuk registrasi masalah. Menggunakan informasi tersebut untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan menangani dan memberitahu pengguna tentang masalah dan melakukan analisis tren. Nah, di sini tadi seperti yang telah dijelaskan ya pada proses aktivitas level 2 di mana BNI Mobile Banking juga tentunya telah melakukan pengklasifikasian dan skema prioritas insiden serta permintaan layanan sesuai dengan kriteria untuk registrasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua itu menentukan model insiden untuk kesalahan yang diketahui guna memungkinkan resolusi yang efisien dan efektif. Hal ini juga termasuk dalam proses level 2 tadi yang sudah dijelaskan, namun di sini mungkin lebih spesifik lagi dalam menentukan model insiden. Nah, menurut kelompok kami, BNI Mobile Banking juga telah menentukan model insiden untuk kesalahan yang diketahui yang dialami oleh nasabah tersebut. Kemudian yang ketiga itu menentukan model permintaan layanan berdasarkan jenis permintaan layanan untuk mengaktifkan layanan mandiri dan efisien untuk permintaan standar. Nah, hal ini juga bisa dilihat dari adanya fitur-fitur BNI yang terus berinovasi, yang mana itu fitur-fiturnya itu telah dikategorikan dan juga diaktifkan untuk dilakukan secara mandiri oleh nasabah, sehingga dikatakan BNI Mobile Banking ini
mampu mengaktifkan layanan mandiri dan efisien untuk permintaan standar. Kemudian yang keempat, itu menetapkan aturan dan prosedur eskalasi insiden, terutama untuk insiden besar dan insiden keamanan. Nah, hal ini telah dimiliki oleh atau telah dilakukan oleh BNI Mobile Banking pada proses DSS 02 bisa dilihat dari data sekunder yang kami dapatkan itu pada website perusahaan bank BNI, khususnya pada BNI Mobile Banking yang mencantumkan standar dan SOP serta persyaratan terhadap pengguna maupun alur maupun prosedur eskalasi insiden dan khususnya dalam insiden keamanan. Kemudian yang kelima itu menentukan sumber pengetahuan tentang insiden dan permintaan serta menjelaskan cara menggunakannya. Hal ini juga tercantum, hal ini bisa dibuktikan dari data sekunder yang telah kami temukan juga yang tercantum dalam website BNI khususnya pada mobile banking BNI. Di situ dijelaskan bagaimana cara menggunakannya dan menjadi sumber pengetahuan suatu insiden yang pernah terjadi. Kemudian yang keenam itu memenuhi permintaan dengan melakukan prosedur permintaan yang dipilih. Apabila memungkinkan, menggunakan menu otomatis bantuan mandiri dan model permintaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk item yang sering diminta. Hal ini juga sudah dilakukan oleh BNI Mobile Banking. Pada proses ini sudah termasuk dilakukan oleh BNI Mobile Banking itu sendiri. Kemudian yang terakhir, proses yang ketujuh itu ada mengidentifikasi pemangku kepentingan informasi dan kebutuhan mereka akan data atau laporan dan mengidentifikasi frekuensi dan media pelaporan. Nah, hal ini bisa dilihat dari sistem informasi BNI Mobile Banking itu telah memberikan laporan keuangan nasabah setiap bulannya. Dan itu sudah ada pada sistem informasi BNI Mobile Banking itu sendiri. Boleh di next. Kemudian pada level 4 kita akan melanjut menilai pada level 4 karena tadi pada level 0, 1, 2, dan 3 itu bahwasannya 100%. Selanjutnya kita akan menilai proses pada level 4. Nah, di sini ada dua yang menjadi penilaian bahwasannya suatu proses tersebut mencapai level 4, yang mana yang pertama menghasilkan dan mendistribusikan laporan tepat waktu atau menyediakan akses terkontrol ke data online. Nah, yang mana BNI Mobile Banking itu mampu menghasilkan dan mendistribusikan laporan tepat waktu seperti tadi yang telah dijelaskan pada level 3 bahwasannya BNI Mobile Banking telah mampu memberikan laporan yang bisa dilihat di sistem informasi itu sendiri setiap bulannya. Kemudian yang kedua itu menganalisis insiden dan permintaan layanan berdasarkan kategori dan jenis, menetapkan tren dan identifikasi pola masalah yang berulang, pelanggaran atau inefisiensi SLA. Nah, menurut kelompok kami, BNI Mobile Banking juga mampu menganalisis insiden dan permintaan layanan berdasarkan kategori dan jenisnya. Nah, hal ini bisa dilihat contohnya dalam satu permasalahan, khususnya dalam data keamanan pengguna atau nasabah, yang mana sering sekali terjadi akibat adanya hackers atau pengguna yang tidak diketahui menggunakan akun orang lain, sehingga BNI Mobile Banking atau tim IT-nya mampu mengidentifikasi pola masalah yang terus terjadi berulang-ulang sehingga mampu mengukur kinerja untuk meningkatkan kualitas dari sistem informasi tersebut, khususnya dalam meningkatkan keamanan data nasabah tersebut. Kemudian karena pada level 4 juga kami menganggap bahwasannya sistem informasi BNI Mobile Banking itu telah memenuhi pada proses aktivitas 1 dan aktivitas 2, maka kami menilai juga pada level 5-nya, yang mana pada level 5-nya ini di mana prosesnya itu mampu menggunakan informasi suatu insiden atau permintaan layanan sebagai masukan untuk perencanaan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, hal ini bisa dilihat dari tim IT yang berusaha untuk memperbaiki dan
dan menerima segala masukan maupun menerima segala permintaan layanan nasabah, sehingga mereka selalu mencatat dan menjadikannya sebagai dokumentasi untuk pengevaluasian dan perbaikan yang berkelanjutan ke depannya. Sehingga tim IT selalu memunculkan inovasi-inovasi fitur dalam BNI Mobile Banking itu sendiri. Boleh di next. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya proses DSS 02 ini telah mencapai 100% pada tingkat level 5 atau pada proses DSS 02 ini BNI Mobile Banking telah mencapai pada level 5. Nah, jadi karena tadi awalnya menurut kelompok kami berdasarkan asumsi kami bahwasannya targetnya itu pada level 4, namun ternyata setelah melakukan penilaian hasilnya proses DSS 02 ini mencapai level 5, sehingga secara pedoman buku yang kita gunakan bahwasanya tidak perlu memberikan rekomendasi kembali, namun secara mandiri kami memberikan beberapa rekomendasi untuk proses ke depannya. Yang pertama itu mengimplementasikan governance, regulation, and compliance yang senantiasa dilakukan agar keamanan informasi ataupun data pengguna dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan internal, ketentuan perundang-undangan, serta best practice yang berlaku. Kemudian yang kedua, mampu melakukan pengembangan aspek-aspek layanan di setiap pengembangan aplikasi dengan penerapan framework Secure SDLC. Jadi, tetap melakukan pengembangan aspek-aspek layanan ataupun fitur dalam BNI Mobile Banking, namun tetap memperhatikan keamanan data pengguna atau nasabah. Kemudian yang ketiga itu mengedukasi kepada pegawai untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Kemudian yang keempat itu tetap menjaga respon yang cepat dan tanggap terhadap insiden yang mungkin terjadi, termasuk dalam keamanan data pengguna. Dan yang terakhir, tetap melakukan review terhadap fitur-fitur BNI Mobile Banking, baik yang baru diterapkan maupun yang sudah lama diterapkan, sehingga tetap menjaga kontrol security yang telah diterapkan dan pembaharuannya. Mungkin begitu penjelasan dari saya terkait tingkat kemampuan proses DSS 02. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya Tarisa Rahmawati dengan NIM 3 digit terakhir 030 akan menjelaskan terkait diagram Raci yang berisi struktur organisasi PT BNI Tbk dan perannya terhadap proses sistem informasi. Melansir dari website resmi PT BNI Tbk, berikut adalah struktur organisasi secara keseluruhan, di mana jabatan tertinggi ada pada RUPS, kemudian terdapat komite Dewan Komisaris dan komite direksi, kemudian ada Dewan Direksi, yang ada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, di mana membawahi beberapa divisi dan unit fungsional, kemudian ada anak perusahaan, serta ada anak perusahaan usaha sekuritas. Kemudian untuk struktur organisasi tata kelola sistem informasi PT BNI Tbk sendiri, di sini dengan jabatan paling teratas adalah Wakil Direktur Utama, di mana membawahi dua divisi utama. Yang pertama teknologi dan operasi, kemudian ada digital dan transaksi bank terintegrasi yang membawahi beberapa divisi dan unit fungsional yang dipimpin oleh SEVP Informasi Teknologi, Operasi, dan Solusi Retail Digital. Oke, untuk diagram Racinya tersendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada 3
proses bisnis utama yang akan dinilai, di mana di sini saya mengambil proses yang ketiga yaitu DSS 04 terkait kontinuitas terkelola, di mana dalam proses ini terdapat 8 kunci manajemen praktis. Yang pertama ada mendefinisikan atau menentukan kebijakan, tujuan, dan ruang lingkup kontinuitas bisnis, di mana pihak yang berwenang untuk menyetujui atau memiliki otoritas tertinggi dan mengawasi keseluruhan aktivitas dalam subproses ini adalah SEVP operasi, di mana divisi inilah yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional perbankan secara keseluruhan, sehingga bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup secara garis besar atas kontinuitas bisnis. Kemudian untuk pihak-pihak yang bertugas dan bertanggung jawab, di sini yang pertama ada wakil direktur utama selaku manajemen senior atas yang menyetujui dan menentukan kebijakan kontinuitas bisnis. Kemudian ada direktur digital dan transaksi bank terintegrasi, di mana divisi ini bertanggung jawab terhadap integrasi dari layanan produk perbankan dan solusi teknologinya, sehingga menentukan secara garis besar tujuan kontinuitas bisnis oleh perusahaan. Kemudian ada CSO, di mana divisi ini berperan untuk menentukan kebijakan keamanan dari sistem informasi yang ada untuk menjaga keamanan data dan informasi dari perusahaan dan pelanggan. Kemudian ada layanan aplikasi IT, di mana dia bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup dari kontinuitas bisnis atas aplikasi yang mendukung layanan terhadap pelanggan. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana dia bertanggung jawab untuk menentukan pengembangan infrastruktur di awal untuk kontinuitas bisnis. Kemudian yang terakhir ada SEVP Solusi Digital Retail, di mana divisi ini menentukan ruang lingkup masa depan atau analisis data pelanggan dari customer perusahaan. Kemudian untuk subproses yang kedua yaitu memelihara ketahanan bisnis, yang menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyetujui seluruh proses pada subproses ini adalah SEVP operasi, karena SEVP operasi ini bertanggung jawab untuk mengamati dan memastikan bahwa operasional pada perbankan itu sudah memenuhi persyaratan dan kebijakan sesuai dengan ketentuan dari internal perusahaan untuk mencegah terjadinya atau resiko yang ada. Kemudian ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketahanan bisnis, di mana di sini ada direktur digital dan transaksi bank terintegrasi, di mana dengan pengembangan strateginya, pengimplementasi teknologi yang canggih diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir risiko yang ada. Kemudian ada arsitektur dan strategi IT, di mana divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi, desain, kemudian bertanggung jawab pada coding dan aplikasi yang akan dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan bisnis dan meminimalkan risiko yang ada. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana sebagai operator utama terkait perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya sistem informasi lainnya pada ketahanan bisnis ini. Kemudian ada SEVP Teknologi Informasi, di mana bertanggung jawab atas manajemen proyek, kepemimpinan tim pada ketahanan bisnis ini. Kemudian yang terakhir ada SEVP Solusi Digital Retail, di mana dengan penilaian dari sudut pandang pelanggan itu diharapkan dapat memberikan informasi pada ketahanan bisnis. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan dan mengimplementasikan respon kontinuitas bisnis, di mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan otoritas tertinggi atau menyetujui seluruh aktivitas dalam subproses ini adalah SEVP Solusi Digital Retail, karena divisi ini secara khusus itu diberikan tanggung jawab atas berlangsungnya pelaksanaan dari kontinuitas bisnis ini.
karena sesuai penjelasan rekan saya bahwa PT Bank BNI ini mengusahakan adanya fitur-fitur terbaru atau improvement dari PT BNI sendiri pada sistem informasinya, termasuk pada digital retail ini. Kemudian untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertugas pada subproses ini, yang pertama ada Direktur Digital dan Transaksi Bank Terintegrasi, di mana diharapkan pada strateginya itu akan memberikan respon yang baik pada kontinuitas bisnis yang akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan atas sistem informasi yang ada. Kemudian ada Direktur Teknologi dan Operasi, di mana dia bertanggung jawab untuk memastikan sistem operasi dan layanan yang diberikan itu sudah terintegrasi dengan baik dan dapat merespon kepuasan pelanggan yang akan meningkatkan kontinuitas bisnis. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana sebagai pihak operator utama dan pengelola jaringan diharapkan dapat merespon dengan baik kontinuitas bisnis yang diharapkan dan melakukan efisiensi yang terbaik pada proses ini. Kemudian ada SVP Teknologi Informasi, dengan penilaian resikonya diharapkan dapat melihat respon-respon kontinuitas bisnis terhadap hal-hal yang mungkin menjadi ancaman, termasuk juga dengan manajemen tim dan manajemen proyek dari divisi ini. Kemudian yang keempat ada latihan, pengujian, dan review atas BCP dan DRP, di mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan otoritas tertinggi setiap aktivitas dalam proses ini adalah SFVP Solusi Digital Retail. Karena BCP dan DRP ini merupakan bagian dari kontinuitas terkelola yang secara khusus diberikan atau menjadi wewenang dari SVP Solusi Digital Retail. Kemudian untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab pada subproses ini, yang pertama ada Direktur Digital dan Transaksi Bank Terintegrasi, di mana dengan integrasi dari digital dan transaksi yang baik pada sistem informasi diharapkan dapat membantu dalam pengujian dan melihat BCP dan DRP ini apakah sudah baik atau masih perlu peningkatan. Kemudian ada Direktur Teknologi dan Operasi, di mana dengan melihat pengujian BCP dan DRP ini di satu momen atau mungkin keseharian, apakah pemulihan dapat dilakukan secara baik dan cepat pada operasional hariannya, mengingat perusahaan ini bekerja pada bidang perbankan yang sangat bertumbuh pada sistem informasi. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana pengujian dan review BCP dan DRP ini diharapkan dapat juga meningkatkan terkait pemeliharaan dari sumber daya sistem informasi, termasuk di sana ada jaringan, cloud, dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian ada SVP Teknologi Informasi, diharapkan dengan penilaian risiko yang ada itu akan membuat hasil review dan pengujian BCP dan DRP ini menjadi lebih baik lagi dan rekomendasi yang baik, termasuk pada manajemen timnya dan manajemen proyeknya. Kemudian yang kelima adalah mereview, memelihara, dan meningkatkan rencana kontinuitas. Jadi setelah proses sebelumnya dari 1 sampai 4, kemungkinan akan ada banyak rekomendasi baru, kemudian ada mungkin masalah baru dan penyelesaiannya, maka diperlukanlah peningkatan dari rencana kontinuitas, di mana pihak yang berwenang untuk mengawasi dan menyetujui segala bentuk otoritas pada subproses ini adalah SFVP Operasi, di mana dia yang bertanggung jawab untuk memastikan operasi berjalan dengan baik sesuai dengan kepatuhan pada tujuan dan kebijakan dari perusahaan, termasuk bagaimana operasi ini berjalan pada keseluruhan baik dari internal sampai ke pelanggan. Kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertugas pada subproses ini, yang pertama ada Direktur Digital dan Transaksi Bank Terintegrasi, di mana diharapkan
integrasi dari digital dan transaksinya ini akan meningkat lebih baik. Sehingga rekomendasi dari divisi ini diperlukan, baik dari strateginya, kemudian solusi dari teknologi canggih yang diperlukan, serta inovasi lainnya yang dapat membantu peningkatan kontinuitas. Kemudian Direktur Teknologi dan Operasi ini diharapkan pada operasional harian pada perusahaan itu dapat ditingkatkan lebih baik untuk membantu kontinuitas dari perusahaan. Kemudian ada CISO, di mana pengelolaan dari keamanan itu diharapkan ada peningkatan untuk menjaga keamanan data dan informasi baik dari perusahaan maupun pelanggan. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana dengan penanganan insiden yang mungkin terjadi itu dapat meningkatkan rencana kontinuitas yang lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir ada SVP Solusi Digital Retail, diharapkan dengan inovasi yang dimiliki oleh divisi ini melalui berbagai penilaian dari sudut pandang pelanggan diharapkan dapat meningkatkan rencana kontinuitas. Kemudian yang keenam ada pelaksanaan pelatihan rencana kontinuitas. Pada subproses ini lebih terfokus kepada SDM pada perusahaan tersebut, di mana untuk pihak yang berwenang untuk mengawasi dan mempunyai otoritas tertinggi pada seluruh aktivitas pada subproses ini adalah SVP Solusi Digital Retail, karena untuk pelatihannya tersendiri itu diharapkan mengikuti dari rencana dari divisi ini, karena divisi inilah yang bertanggung jawab penuh pada BCP dan DRP serta kontinuitas terkelola, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertugas pada proses ini, yang pertama ada Direktur Digital dan Transaksi Bank terintegrasi. Diharapkan SDM-SDM di sini dapat memahami efisiensi integrasi digital yang baik, kemudian strategi yang baik untuk meningkatkan integrasi dari layanan perbankan dan solusi teknologi yang baik. Kemudian ada Direktur Teknologi dan Operasi, di mana SDM-SDM ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan operasional harian, termasuk meningkatkan keamanan, manajemen infrastruktur, dan menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan. Kemudian ada pengembangan aplikasi, diharapkan dengan training atau pelatihan SDM pada subdivisi ini, pada subproses ini, aplikasi yang ada pada sistem informasi PT BNI ini dapat dikembangkan dengan lebih baik dengan analisis kebutuhan dari customer, kemudian analisis dari sumber daya yang tersedia, kemudian aplikasi-aplikasi yang akhirnya dapat mendukung dari kontinuitas terkelola ini. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana dengan pengadaan sumber daya yang lebih baik, termasuk sumber daya manusia, diharapkan operasional terkait sumber daya dari sistem informasi dalam perusahaan itu dapat meningkat lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang terakhir ada SVP Teknologi Informasi, di mana dengan SDM yang lebih baik pada subdivisi ini diharapkan dapat membantu manajemen proyek yang lebih baik, kemudian penilaian risiko yang lebih baik, serta memberikan informasi yang lebih baik pada teknologi di sistem informasi ini. Kemudian yang ketujuh adalah mengatur backup cadangan, di mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi secara keseluruhan pada aktivitas proses ini adalah Direktur Teknologi dan Operasi, karena untuk mencadangkan data itu dibawahi atau diwenangi oleh divisi ini selaku pelaksana operasional harian, di mana perusahaan ini bertanggung jawab atau berjalan pada bidang perbankan, sehingga akan lebih banyak menggunakan sistem informasi termasuk penyimpanan datanya.
Kemudian untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertugas pada proses ini, yang pertama ada manajemen infrastruktur IT, di mana selain bertanggung jawab pada sumber daya sistem informasi, bertanggung jawab juga terkait manajemen data yang ada pada perusahaan. Kemudian ada SVP Teknologi Informasi, di mana bertanggung jawab untuk manajemen proyek pencadangan ini, termasuk pada kepemimpinan tim. Yang terakhir ada SVP Solusi Digital Retail, di mana divisi ini bertanggung jawab untuk membantu manajemen pencadangan karena lebih dekat dengan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan review setelah dimulai, di mana pihak yang berwenang untuk mengawasi dan memiliki otoritas yang tinggi adalah SVP Solusi Digital Retail, karena kontinuitas terkelola termasuk BCP dan DRP merupakan tanggung jawab dari divisi ini, termasuk setelah pelaksanaannya, kemudian setelah reviewnya. Adapun pihak-pihak yang berwenang dalam tugas proses ini, yang pertama ada Direktur Digital dan Transaksi Bank Terintegrasi, di mana diharapkan membantu mengembangkan inovasi yang akan membantu memajukan dan mengembangkan perusahaan melalui strateginya dan solusi teknologi canggihnya. Kemudian ada Direktur Teknologi dan Operasi selaku operator keseharian terkait operasi teknologi pada sistem informasi pada bank BNI ini. Kemudian ada CSO, di mana diharapkan setelah proses dari 1-7, kemudian ada review ulang, itu akan meningkatkan keamanan dari sistem informasi perusahaan. Kemudian ada manajemen infrastruktur IT, di mana diharapkan setelah adanya proses dari 1-7 ini, divisi ini bertanggung jawab terkait perencanaan infrastruktur yang lebih baik, kemudian pengadaan sumber daya yang lebih baik, manajemen database yang lebih baik, serta penanganan insiden yang lebih baik juga. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.